menculik gadis, Pi. Soalnya dia mau laporin ke polisi. Kenapa Bapak bisa yakin kalau gadis diculik? Sebelum Joy coba berkuasa gadis, dia sempat memotret gadis. Anak sama ibu sama saja. Penjahat. Sebenarnya Ibu Ye lagi koma. Koma? Orang tadi itu asistennya Sudirja Sulaiman. Dan Sudirja Sulaiman itu kakek si Joy. Apa maksudnya semua ini sih, Ga? Gue juga nggak tahu, Dis. Gue dijeblosin ke penjara sama Joy. Sekarang kakeknya malah bayarin pengobatan ibu gue. Ini pasti rencana jahat keluarga mereka. Mana cucu kalau berarti itu? Mana? Gembel! Ngapain lo di sini? Brengsek! Mentang-mentang lo cucu korporat, lo pikir bisa seenaknya? Pak, tolong usir dia, Pak! Tolong usir dia! Pokoknya lo gak bakal lolos! Gue akan jeblosin lo ke penjara! Gue gak peduli cucu korporat! Gue gak takut! Aduh, ada apa sih? Kasihan sekali dia. Dia harus terusir dari rumahnya sendiri. Gilby, jangan biarkan dia masuk. Ini berarti ancaman buat keluarga kita. Dia bukan ancaman apa-apa. Dia cuma gembel kecil yang salah masuk rumah. Kamu gak apa-apa, sayang? Joy nggak apa-apa, Mi. Ya udah. Silakan. Ini namanya pelecehan nama baik. Anak itu sebenarnya kan harus ada di penjara. Tapi tiba-tiba datang ke rumah ini dan membuat keributan lagi. Iya ya, Pak. Apalagi waktu anak itu menyerang Joy. Kan di ruangan itu ada wartawan, Pak. Wartawan? Iya. Tapi semuanya sudah kami jelaskan, Eyang. Jadi Eyang tidak perlu khawatir lagi. Anak itu benar-benar kurang ajar. Saya harus kasih pelajaran. Halo, dengan kantor polisi Jakarta Selatan. Saya dengan Sudirja Sulaiman. Pak, kenapa anak itu dibiarkan lolos? Bapak tahu akibatnya. Dia datang ke rumah saya, membuat keributan, dan memalukan keluarga saya. Saya mau anak itu ditangkap.
Maaf, ini hasil USG pasien di kamar nomor 14. Wow, cantik amat nih dokter. Seandainya dia mau jadi pacar gua rela dia disunat 16 kali. Copot-copot dah. Ya, makasih ya, Sus. Iya, Dok. Kenapa nih orangnya? Mas, tolong dong, bawa ke ruang UGD ya. Cepetan. Dok, pasiennya di sini. Gimana, Dok? Bajunya mau dibuka? Wow, kalau gini seksi sekali dah. Loh, kok banci? Kan juga mau. Mana sih tuh orang? Sebel deh. Yuk. Wah, untung gue kecil. Gampang ngumpatnya. Kalau enggak, bisa bahaya. Jadi kemarin kamu berantem sama Joy di rumahnya. Terus ditangkap siapa? Iya Pak, saya harus ngasih pelajaran ke dia. Emang mentang-mentang dia cucu konglomerat, dia bisa seenaknya. Mas tuh ngapain sih ribut-ribut segala? Hah? Gunanya apa buat Mas? Justru malah akan ngerugiin kita, Mas. Coba kalau Pak Anwar sampai tahu, Mas. Pak Anwar nggak akan mungkin ngebiayain rumah sakit ibu lagi. Iya, Gak. Ngapain sih kamu pergi ke sana? Memperburuk keadaan. Kok kalian malah nyalain gua sih? Emangnya gua salah ya? Kalau gua balas si Joy? Hah? Salah? Kalian ingat ya? Yang bikin semua jadi kacau itu Joy. Sudah, diam. Ibu kalian sedang koma. Kok kalian malah berantem sih? Enggak. Kamu tadi malam habis dari rumah Pak Sudirja. Kok kamu diam aja sih? Mas, Ibu siuman. Panggil dokter. Saya panggil dokter. Ibu. Bu. Dokter, gimana kondisi ibu saya, Dok? Maaf, ibu Anda mengalami gagal ginjal. Bisa sembuh, Dok? Bisa, tapi dengan cara transplantasi ginjal. Dan ibu Anda butuh donor ginjal, dan itu biasa sangat mahal sekali. Maaf, saya tinggal dulu ya. Sekarang kita harus nyari biaya untuk ibu sendiri karena Pak Anwar nggak mungkin bantuin kita. Dan semua ini gara-gara Mas. Kamu nyalain aku lagi? Iyalah, coba kalau Mas nggak datang ke rumah konglomerat itu dan bikin ulah di sana, Pak Anwar pasti masih mau ngebantuin kita. Tapi sekarang percuma kita berharap. Udah, tenang ya. Tenang gimana? Sekarang dari mana kita bisa ngedapetin uang banyak? Dari mana? Kemarin masih ada orang yang baik yang menolongin kita, tapi malah dikacauin sama dia. Egois! Halo? Halo, Bang. Iya, siapa nih? Ini saya Danar.
anaknya Bu Warini. Oh, Dana. Ada apa, Dan? Saya butuh uang banyak, Bang, untuk biaya rumah sakit ibu saya. Tapi ibu kamu kan masih punya utang ke saya. Baik, saya akan kasih kamu pinjaman. Kamu bisa datang ke tempat saya sekarang. Iya, Bang. Sekarang saya masih di Jakarta, tapi nanti siang saya pulang. Nanti saya langsung ke rumah Abang ya. Oh, begitu. Iya, iya. Saya tunggu ya. Makasih banyak, Bang. Mas Dirga, saya mau pulang kampung. Mau ngapain? Ada urusan, Mas. Besok saya akan balik lagi. Kamu mau pulang dengan keadaan ibu kayak gini? Kamu tega? Mas, saya harus pulang sekarang, Mas. Karena ini sangat penting. Lebih penting mana sih? Ibu tuh lagi koma, Nar. Enggak, Mas. Ini juga penting. Besok saya pasti akan balik lagi ke sini. Kamu nggak boleh pulang. Kamu nungguin ibu di sini sama aku. Nggak bisa, Mas. Saya harus pulang ke kampung sekarang. Besok saya akan kembali lagi ke sini. Udah lah, Ga. Lu nggak usah marah-marah ya. Gimana gue nggak marah? Udah tahu ibu lagi koma. Dia malah pulang. Tapi kan Dana udah janji besok dia mau pulang lagi. Nggak mungkin. Dia tuh emang nggak bisa diatur. Udah ya, nggak usah marah-marah ya. Gue tahu, Ga, sekarang ini adalah saat yang sulit buat lo. Tapi semua masalah ini nggak bisa diselesaikan hanya dengan air mata. Makasih, Dis. Gue ngerasa kalau kehadiran lo sekarang bikin gue nyaman, Dis. Gue nggak tahu deh, kalau nggak ada lo di samping gue, apakah gue bisa ngelewatin ini semua? Lo jangan takut, Ga. Gue janji sama lo, gue akan selalu ada di samping lo. Karena semua masalah ini kan penyebabnya gue. Udahlah, Dis. Lo nggak usah ngomongin itu lagi. Itu semua udah lewat. Dis, gue boleh jujur sama lo. Gue cinta sama lo, Dis. Selamat sore. Dirga, kami terpaksa menangkap kamu kembali. Ditangkap? Kenapa, Pak? Atas laporan dari Pak Sudirja bahwa dia telah mengganggu ketentraman keluarganya dan dia pun telah melakukan penganiayaan terhadap cucunya. Tapi, Pak. Inspektur, Siap. bawa dia. Pak, diam. Pak, lepasin saya, Pak. Tapi dia nggak bersalah, Pak. Kamu tenang saja. Nanti pengacara yang akan membela dia. Ikut. Lepasin, Pak. Ikut. Ayo. Dis, tolong jagain ibu gue. Jagain, Dis. Gue akan jaga nyokap lo, Ga. Bang Somad. Dana, kamu sudah pulang? Iya, Bang. Baru aja nyampe. Gimana, Bang? Kamu istirahat saja dulu. Nanti saya ke rumah kamu. Iya udah, Bang. Apanya yang mengusaha aja. Soal banget. Kenapa mereka mandang aku kayak gitu? Serah aja, Bang. Maaf, ibu Anda mengalami gagal ginjal
Dan semua ini gara-gara Mas. Kamu nyalain aku lagi? Iyalah, coba kalau Mas nggak datang ke rumah konglomerat itu dan bikin ulah di sana, Pak Anwar pasti masih mau ngebantuin kita. Tapi sekarang percuma kita berharap. Sekarang dari mana kita bisa ngedapetin uang banyak? Dari mana? Kemarin masih ada orang yang baik yang menolongin kita, tapi malah dikacauin sama dia. Egois. Semuanya udah berubah. Ada apa nih? Ayo kita usir anak ini dari kampung kita. Dia telah mengotori kampung kita. Dia telah bikin malu kampung kita. Lo sekarang juga harus tinggalkan kampung ini. Pergi karo. Ini rumah saya nggak akan pergi dari rumah ini. Lo denger ya, kakak lo telah mencoreng nama baik kampung ini. Dia telah memperkosa seorang gadis. Kalau lo nggak pergi sekarang juga, kami akan mengusir kalian semua. Kakak saya bukan memperkosa. Bohong lo. Udah. Sabar. Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Ingat, kampung kita ini ada aturannya. Tapi Pak, kakaknya telah bikin malu kampung kita, Pak. Menuduh orang itu jangan sembarangan kalau nggak ada bukti. Itu fitnah namanya. Sekarang kalian pulang. Biar anak ini saya yang akan bawa menghadap kepala desa. Ayo bubar. Tapi Pak, harus sampai tuntas, Pak. Bubar. Ayo bubar. Ayo. Masuk. Silakan duduk. Gini dong, saya baru saja menyelamatkan anak ini dari kemarahan penduduk kampung kita. Mereka telah menuduh kakaknya jadi pemerkosa, Dok. Mas Dirga bukan pemerkosa, Pak. Oke. Sekarang kita nggak usah bicarain soal itu. Hah? Kita bicarakan soal uang aja. Hah? Saya bisa tolong kamu. Berapa kamu butuh uang? Saya butuh uang banyak, Pak, untuk biaya ibu saya di rumah sakit. Baik, saya akan beli tanah kamu. Gimana? Baik, Pak. Saya akan jual tanah saya. Tapi bukan tanah yang saya tinggali, Pak. Maksud kamu, tanah kamu yang ada di samping lapangan bola? Iya. Baik. Sekarang kamu ambil sertifikat tanah itu, nanti saya akan lunasi. Sekarang, Pak. Ya. Iya. Don, kenapa bukan tanah yang mereka tempati saja yang kamu beli? Gak apa-apa. Setelah dia jual tanah yang dekat lapangan bola, nanti dia butuh uang lagi. Baru kita beli tanah yang dia tempati dengan harga yang lebih murah. Percaya deh sama saya. Pinter juga kamu, Dok. Kenapa kamu berbohong waktu pertama kali kamu memberikan kesaksian? Saya nggak punya pilihan, Pak. Joy mengancam saya. Mengancam bagaimana? Pada waktu Joy merkosa saya, dia sempat memoto saya dalam keadaan setengah telanjang, Pak. Dengan foto itulah, dia mencoba untuk memeras saya, Pak. Memeras? Iya, Pak. Kalau saya memberikan kesaksian yang sebenarnya kepada polisi, dia akan menyebarkan foto itu ke internet, Pak. Saya takut dengan ancaman itu, Pak. Makanya saya memberikan kesaksian yang palsu pada polisi. Dan dia juga mencoba untuk menculik saya, Pak. Menculik? Iya, Pak. Dia menyuruh 3 orang anak buahnya untuk menculik saya. Dan mereka mengancam bahwa mereka akan membunuh saya dan bapak saya kalau saya mengatakan kejadian yang sebenarnya, Pak. Tolong saya, Pak. Tolong saya. Bebaskan Dirga, Pak. Dirga tidak bersalah. Joy yang bersalah, Pak. Joy yang mencoba untuk merkosa saya. Saya jadi bingung. Kesaksian yang mana yang harus saya percayai? Saya memberikan kesaksian yang sebenarnya, Pak. Tapi saya meragukan kesaksian kamu yang sekarang ini. Demi Tuhan, Pak. Saya tidak berbohong. Baik. Kami akan kembali mencoba menyelidiki Joy. Jika nanti terbukti Joy bersalah, maka kami akan menahan Joy. Tapi Dirga tetap tidak akan bisa keluar. Kenapa begitu, Pak? Kami tidak bisa mengeluarkan Dirga sebelum Pak Sudirja mencabut laporannya. Ingat, kami menahan Dirga yang sekarang ini karena laporan Pak Sudirja. Kelakuan kamu itu persis kayak anak kecil nggak pakai otak. Mas, kenapa sih? Kamu
Kamu tuh dari kemarin nyalain Joy terus. Karena memang dia salah. Seharusnya dia tidak melakukan itu. Dia cukup mengusir saja. Pi, Joy nggak mukulin Dirga, Pi. Jangan bohong. Udah jelas banyak lihat kalau kamu mukul dia. Dengar ya, Mas. Yang jelas salah itu jelas si gembel itu. Ngapain dia berani-berani masuk rumah kita? Siapa? Saya, Bu. Kenapa, Pak? Maaf, Bu. Di luar ada polisi yang sedang mencari Mas Joy, Bu. Polisi? Pak, bilang ke Pak Polisi kalau Mas Joy tidak ada di rumah, tapi saya yang akan menemui mereka. Baik, Bu. Wah, ini semua pasti karena kamu. Selamat malam, Pak. Malam, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Bisa kami ketemu dengan Joy? Maaf sekali, Pak. Joy tidak ada di rumah. Tapi mungkin saya bisa tahu keperluannya apa, Pak. Perempuan korban percobaan perkosaan itu datang ke kantor kami dan memberikan kesaksian yang berbeda. Maksudnya? Dia bilang sebenarnya Joy lah yang hendak memperkosa dia. Itu tidak mungkin dong. Itulah makanya kami datang kemari, Bu, untuk cross-check dengan Joy. Pak, tolong, Pak. Bapak jangan pernah percaya dengan kesaksian itu. Itu palsu. Saya minta besok pagi Joy datang ke kantor kami. Permisi, selamat malam. Malam, Pak. Gilby, kita harus segera bertindak. Kalau enggak, Joy bisa masuk penjara. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena pada kenyataannya Joy bersalah. Gila kamu! Bapak macam apa kamu? Membiarkan anaknya masuk penjara! Sudah tenang dulu dong. Joy tidak akan masuk penjara. Kita harus suap gadis itu. Kita minta dia untuk mencabut laporannya. Hal ini pasti akan membingungkan polisi. Dan setelah itu, polisi pasti tidak akan percaya padanya. Dan secara tidak langsung, ini akan membebaskan Joy dari segala tuduhan. Kamu tahu kenapa gue bisa datang kemari? Karena kemarin Joy mukulin Dirga ya, Pi? Bukan. Bukan itu, Joy. Polisi kemari untuk membawa kamu. Karena gadis yang mau kamu perkosa sudah memberikan laporan yang sebenarnya di kantor polisi. Yang benar, Pi. Sekarang tidak ada lagi yang bisa membela kamu. Karena sebentar lagi kamu akan dipenjara. Dan yang lebih parahnya lagi, eyang kamu akan tahu semua ini dan dia akan marah besar. Lalu, papi dan mami kamu akan diusir dari rumah ini karena kamu telah mencoreng nama baik keluarga besar Sudirja. Mi, apa benar, Mi? Joy mau masuk penjara? Sayang, kamu kan nggak salah. Kenapa harus dipenjara? Tapi, Mi, Papi bilang gadis mau memberi kesaksian di kantor polisi, Mi. Nggak masalah, Joy. Hidup dan mati mama itu buat kamu. Ya. Yang benar, Mi. Benar, sayang. Makasih ya, Mi. Apapun akan Mami lakukan buat kamu, nak. Ya.
sertifikat ini asli. Sekarang saya bayar dengan tunai. Jumlahnya 40 juta. Coba kamu hitung lagi, Mat. Supaya Danar percaya kalau uangnya jumlahnya 40 juta. Baik. Sekarang ibu nggak usah khawatir. Danar bawa uang untuk membayar biaya pengobatan ibu. Jadi kapan saya harus mendonorkan ginjal saya? Secepatnya. Baik, saya akan mendonorkan ginjal saya, tapi sebelumnya harus dilunasin dulu masalah pembayarannya. Ya nggak usah khawatir deh. Berapapun harga ginjal dia akan Eki bayar. Baik, saya pergi. Kalau ada apa-apa, telepon saya. Tapi Pak, bagaimana caranya kita membayar donor ginjal ibu tadi? Kita semua kan nggak punya uang. Halo? Hai, gadis ya? Ini Om Gilby. Omnya Joy. Kita bisa nggak sih ketemu malam ini sebentar aja penting? Untuk apa ya? Pokoknya penting deh. Makanya, kamu malam ini datang ke restoran Arwana. Sama papa kamu juga tidak apa-apa. Karena ini memang masalah sangat urgent ya, Hani ya? Oke, ditunggu di sana ya sampai ketemu. Bye. Dari siapa, Dis? Omnya Joy, Pak. Ngapain dia telepon? Katanya tentang kesaksian saya. Dia mau saya dan Papa ketemu sama dia. Gadis nggak mau, Pak. Kita harus pergi, Dis. Untuk apa, Pak? Paling-paling dia minta gadis mencabut kesaksian saya. Tapi nggak ada salahnya kan kalau kita datang. Oke? Hei, gadis. Sini. Sini, Capcus. Ini pasti gadis. Yang ganteng ini pasti papanya dong. Silakan duduk, silakan duduk. Saya Gilby, omnya Joy. Kita langsung aja kali ya, karena saya nggak punya banyak waktu. Begini loh, Gelis. Om pengen kamu cabut tuntutan kamu terhadap Joy. Saya tidak akan mencabut tuntutan saya ataupun kesaksian saya. Dan saya tidak akan membiarkan Joy yang telah mencoba memerkosa saya, menculik saya dan mengancam saya bebas berkeliaran. Iya. Om ngerti kok. Om bisa merasakan bagaimana sakit hatinya kamu diperlakukan seperti itu. Tapi ya, gimana ya Om? Memang Joy itu anaknya bandel banget. Ya maklum lah, namanya juga anak tunggal. Tapi gini deh, gadis. Kalau kamu setuju, Om janji. Pokoknya Joy, Om suruh datang menghadap kamu untuk minta maaf. Kalau perlu sampai nyium jempol kaki kamu deh. Bagaimana? Lalu bagaimana dengan diri yang tidak bersalah? Apa saya akan membiarkan dia terus di penjara? Please sayang, cinta. Kamu cabut tuntutan kamu terhadap Joy. Dan Om akan turuti semua permintaan kamu. Bagaimana? Kamu cabut tuntutan kamu terhadap Joy, maka semua uang itu milik kamu. Oh iya, uang ini kan juga bisa kamu bagi dengan Dirga yang ada di penjara, kalau kamu mau. Pikir dulu deh, jangan terlalu cepat ngambil keputusan. Itu jumlahnya besar loh. Oke. Bagus, itu namanya anak pintar. Tapi kamu harus janji, besok pagi
kamu harus cabut tuntutan kamu terhadap Joy. Lalu bagaimana dengan gambar saya di fotonya Joy? Jelek-jelek begini, Om ini punya sixth sense loh. Jadi sebelum kamu ngomong, sudah tahu apa yang kamu inginkan. Tada! Tuh, udah puas. Sekarang uang dan HP Joy sudah ada di tangan kamu. Berarti besok kamu harus mencabut tuntutan kamu terhadap Joy. Oke. Kamu janji? Iya, saya janji. Bagus. Kamu harus ingat baik-baik. Saya paling tidak suka ada orang yang ingkar dengan janjinya. Dan saya bisa melakukan apa saja kalau itu sampai terjadi. Mengerti? Rasanya pembicaraan kita sudah cukup sampai di sini aja kali ya. Anyway, senang sekali bisa bertemu dengan Om dan juga gadis ya. Permisi, selamat malam. Oh iya, kalau kamu pesen apa aja silahkan. Karena ini kafenya Joy, semuanya free of charge, oke? I'm coming. Giobi. Bagaimana, sayang? Apanya? Suap. Sejak Columbus menemukan benua Amerika, tidak ada di sejarahnya orang menolak uang. Jadi, maksudnya suap kita berhasil? Pertanyaan bodoh. Pertanyaan bodoh. Selagi orang masih suka emblusak-emblusuk ke kutub utara dan selagi dunia masih berputar, maka keadilan itu masih bisa dibeli. Terima kasih, sayang. Kamu udah bantu kita semua. Makasih ya. Om udah nolong Joy dari penjara. Om kan sudah ngomong berkali-kali. Selagi Om masih diberi kesempatan untuk bernapas, menghirup udara pagi, udara siang, udara sore, udara malam, udara dini hari, maka semua persoalan kalian akan bisa teratasi. Kenapa ya? Pak Suraja memanggil Ibu dan Bapak. Iya udah, nanti saya ke sana ya. Iya. Masuk. Pram, tadi ada polisi datang kemari. Betul, Pak. Tapi polisi itu cuma mau nyari Joy kok, Pak. Arleta, saya tanya sama Pram. Iya, Pak, betul, Pak. Tadi polisi kemari cuma mau cari Joy aja, Pak. Ada apa dengan Joy? Polisi cuma datang cuma menanyakan kasus yang kemarin, Pak. Yang anak menyerang Joy itu. Cuma itu aja, Pak. Cuma itu? Iya, Pak. Jadi omnya Joe berusaha untuk menyogok kamu. Betul, Pak. Itu berarti kesaksian saya benar. Bagaimana saya bisa mempercayai kamu soal penyogokan itu? Saya punya buktinya, Pak. Apa buktinya? Ini rekaman handycam. Diambil ketika omnya Joy berusaha menyogok saya, Pak. Jadi, Dis, gue bakal dibebasin polisi hari ini. Seharusnya iya, Ga. Tadi gue udah bawa rekaman penyuapan itu. Makasih ya, Dis. Satu lagi, Ga. Kita udah nemuin orang yang mau donor ginjalnya buat nyokap lo. Alhamdulillah. Aduh, Dis. Gue tuh nggak tahu gimana gue bisa membalas semua kebaikan lo. Udah lah, Ga. Lo nggak usah mikirin itu ya.
Oh iya, Dis. Danar gimana? Dia udah balik dari kampung. Iya, masuk. Maaf Pak, di luar ada polisi yang ingin bertemu dengan Bapak. Polisi? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bapak ada perlu dengan saya? Kami punya kaset yang harus kami tunjukkan kepada Bapak sekarang juga. Ini, Pak. Maaf, Pak. Mengenai apa ini? Kaset itu berisi rekaman pertemuan saudara Gilby dengan gadis korban percobaan perkosaan itu tadi malam, Pak. Untuk lebih jelasnya, silakan Bapak lihat sendiri. Baik. Mari, silakan masuk, Pak. Baik, Pak. Begini, pengen kamu mau mencabut tuntutan kamu terhadap Joy. Saya tidak akan mencabut tuntutan saya atau kesaksian saya. Sebentar. Bagaimana? Memalukan. Ini mencoreng nama baik saya. Jadi benar, ada orang yang bernama Denny Subrata di kantor kamu. Iya, betul. Bagus. Kalau begitu, mulai besok kamu suruh dia keluar dari kantor. Karena dia sudah mengganggu kenyamanan keluarga Sudirja. Mengganggu bagaimana? Saya minta besok kamu pecat dia. Karena sudah mempermalukan keluarga besar Sudirja. Is it clear? Dan mulai besok saya tidak mau bayangannya pun memasuki kantor itu. Jelas? Beres-beres. Itu urusan kecil. Oke deh, terima kasih. Gilby, siapa itu Denny Subrata? Orang tuanya gadis. Bapaknya gadis. Betul, Pak. Cuman kemarin kami belum mendapatkan bukti kaset rekaman ini. Baru gadis ini yang datang ke kantor kami. Dia menarik kesaksian lama dan memberikan kesaksian yang baru, Pak. Kesaksian itu apa? Dia bilang, cucu Pak Sudirja yang bernama Joy lah yang mencoba memperkosa dan menculik dia, Pak. Astaga! Maka dari itu kami datang kemarin, Pak. Untuk meminta keterangan dari Joy. Cuma sayang, saudara Joy tidak ada di rumah. Lalu gadis ini datang membawa kaset rekaman ini, Pak. Pak, tunggu sebentar, Pak. Kalau mata pencahariannya sudah hilang, maka akan sangat mudah buat kita untuk menguasainya. Yes. Saya setuju dengan Gilby. Papa. Ini loh ya, kita sedang membicarakan masalah tahlilan kemarin. Kita setuju seandainya tahlilan itu kita bikin sebulan sekali. Juga kita undanglah beberapa anak yatim. Saya juga setuju itu. Gilby, bagaimana dengan kasus Joy? Oh, persoalan Joy udah beres ya. Sudah terbukti kok bahwa begundal yang masuk ke rumah kita kemarin itulah pemerkosanya. Jadi dengan sendirinya ya Joy terbebas dari semua persoalan. Ya? Iya. Bagus. Sekarang kalian semua. Dan jangan lupa ajak Joy. Saya tunggu di ruang tengah. Saya ingin merayakan kehebatan kalian. Iya, ya. Makasih ya, Pak. Tuh kan, itu artinya kita sudah bisa meyakinkan Eyang. Terima kasih ya, Gilby. Tadinya aku sempat gemetar. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena tidak akan ada seorang pun yang tahu.
Sekarang kalian semua berdiri di sini. Perhatikan dengan baik rekaman ini. Kamu cabut